Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Aradia. Saya berasal dari kelas AB3A Mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik campur tangan dalam jual beli. Nah, apa sih grafik campur tangan dalam jual beli itu? Jadi, campur tangan dalam jual beli terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang sudah ditentukan oleh pasar bebas. Yang kedua, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi oleh keseimbangan pasar bebas. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pemerintah menstabilkan tingkat harga pada harga yang ditentukan oleh pasar bebas. Dalam kebijakan ini, pemerintah akan mengusahakan di mana tingkat harga sama dengan harga keseimbangan oleh pasar bebas. Yang pada hakikatnya, pemerintah hanya perlu mengusahakan agar harga tersebut tidak berubah dan peran pemerintah hanya mempertahankan harga tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berpendapat harga yang sudah ditentukan oleh pasar bebas sudah cukup wajar dan tidak perlu diubah lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan grafik yang pertama, yaitu menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas, di mana harga merupakan titik P dan kuantitas merupakan titik Q. Kurva D dan S yaitu kurva di mana tidak adanya campur tangan pemerintah dalam interaksi penawaran maupun permintaan. Titik P1 adalah titik di mana harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Titik E adalah titik keseimbangan yang berlaku. Dan titik Q1 adalah jumlah barang. Bagi pemerintah, titik P merupakan harga yang sudah cukup baik dan pemerintah ingin mempertahankan harga ini. Pada daerah ini diisi oleh TR1. TR1 merupakan pendapatan dari sektor pertanian di mana didapat dari hasil perkalian Q1, P1 sehingga wilayah 0, P1, E, dan Q1 merupakan wilayah total penjualan dari sektor pertanian. Nah, misalkan pemerintah ingin menaikkan harga, maka bisa saja penawaran produk menurun menjadi di titik Q2, sehingga memicu kenaikan harga di titik P2. Sehingga memicu kondisi yang merupakan total penjualan dari sektor pertanian adalah wilayah 0, P2, E1, dan Q2. Dan pada situasi ini juga, konsumen hanya bersedia membeli sebanyak Q2, sementara produsen menawarkan harga sebanyak di titik Q3, yang menyebabkan harga atau pendapatan mengalami penurunan di titik P3. Maka, jika situasi ini terus terjadi, total penjualan petani dari pertanian adalah wilayah 0, P3, E2, dan Q3, yang dimana pemerintah akan mengalami kemerosotan harga.
Agar kenaikan harga tidak terus berlangsung, pemerintah dibutuhkan di sini, yaitu dengan membeli kelebihan penawaran barang, kemudian bisa disimpan di gudang pemerintah untuk dijual bila mana diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pemerintah menstabilkan tingkat harga yang lebih tinggi oleh keseimbangan pasar bebas. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan yang paling sering digunakan pemerintah, di mana pada kebijakan ini pemerintah menetapkan harga yang lebih tinggi oleh pasar yang sudah ditentukan oleh pasar bebas. Kebijakan ini seringkali disebut dengan kebijakan minimum atau bisa juga disebut dengan kebijakan terendah. Baiklah, saya akan menjelaskan grafik yang kedua, yaitu menetapkan harga lebih tinggi dari harga keseimbangan, di mana harga merupakan titik P dan kuantitas merupakan titik Q. Kurva D dan S, kedua kurva tersebut adalah kurva di mana tidak adanya campur tangan pemerintah dalam interaksi permintaan maupun penawaran. Titik P ialah harga yang ditetapkan pemerintah. Titik E ialah titik keseimbangan harga yang berlaku. Dan titik Q adalah jumlah barang. Pada daerah ini diisi oleh TR1, di mana TR1 merupakan hasil perkalian dari Q dan P, sehingga wilayah 0, P, E, dan Q merupakan wilayah total penjualan dari sektor pertanian. Jika pemerintah merasa harga P terlalu rendah, kebijakan harga minimum akan dijalankan dan harga akan ditetapkan pada PM atau price minimum. Karena adanya pendapatan PM atau price minimum membuat kurva permintaan bergeser dari titik D ke titik D1. Sehingga dalam kondisi ini yang merupakan wilayah total penjualan petani dari sektor pertanian adalah wilayah 0, PM, E1, dan Q2. Akibat kenaikan tersebut, maka para pembeli hanya bersedia membeli sebanyak Q2. Sedangkan penjual hanya menawarkan sebanyak Q1 dengan titik keseimbangan di E2. Jika situasi ini terjadi, maka wilayah penjualan tidak berubah, yaitu wilayah 0, PM, E2, Q1 yang mengakibatkan adanya kelebihan penawaran di pasar. Untuk menghindari terjadinya kelebihan penawaran tersebut, pemerintah perlu membeli semua kelebihan penawaran yang wujud tersebut pada harga PM atau price minimum. Satu masalah penting yang akan timbul dalam menjalankan kebijakan penetapan harga di atas harga keseimbangan adalah masalah stok surplus produksi yang terus bertambah tinggi. Sekiranya setiap tahun pemerintah perlu membeli kelebihan penawaran, maka dari tahun ke tahun stok surplus produksi akan bertambah banyak. Kalau barang ini ditawarkan kembali ke pasar, maka tindakan ini akan mengakibatkan penurunan harga. Cara yang dapat dilakukan agar harga tetap pada tingkat yang ditentukan adalah dengan cara yang pertama, melakukan kebijakan membuang atau menghancurkan kelebihan produksi yang dibeli pemerintah. Yang kedua, mengekspor kelebihan produksi itu ke luar negeri. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam presentasi saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.